Saat mertuaku melempar uang Rp50.000 ke wajahku sambil berkata, "Pergi sana, dasar anak pungut miskin." Aku hanya diam. Aku sudah terlalu sering dihina. Terlalu sering dianggap tidak punya keluarga. Terlalu sering diperlakukan seperti pembantu di rumah suamiku sendiri. Tapi mereka tidak tahu. Sebuah foto tua yang tersimpan sejak aku kecil akan mengubah segalanya. Dan saat seorang jenderal datang memanggilku, "Anakku," di depan semua orang, suamiku langsung pucat. Sedangkan mertuaku jatuh terduduk sambil menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum cerita dimulai, tuliskan asal kota kalian di kolom komentar. Dan jawab, menurut kalian, apakah orang yang suka menghina karena status sosial pantas diberi kesempatan kedua? Aku menikah dengan pria yang kucintai. Tapi aku tidak tahu ibu mertuaku akan menjadikan hidupku neraka. Namaku Sekar Ayuningrum. Kalau ada yang bertanya kapan hidupku mulai berubah, aku akan menjawab tanpa ragu. Hari setelah aku resmi menjadi istri Damar Prasetyo. Padahal saat itu aku merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Aku masih ingat jelas hari pernikahan kami. Tidak mewah, tidak megah, tidak ada gedung besar, tidak ada tamu penting. Hanya akad sederhana di balai desa. Namun aku bahagia. Sangat bahagia. Karena aku menikah dengan pria yang kucintai. Pria yang selama 3 tahun terakhir selalu meyakinkanku bahwa status dan harta bukanlah segalanya. Pria yang pernah berkata, "Aku mencintaimu karena hatimu, bukan karena keluargamu." Dan saat itu, aku mempercayainya sepenuh hati. Aku memang bukan wanita kaya. Sejak kecil aku hanya tinggal bersama ayah angkatku, Pak Wiryo, seorang penjual mebel sederhana di desa. Beliau membesarkanku seorang diri. Tidak pernah menikah. Tidak pernah punya anak kandung. Dan selalu memperlakukanku seperti putrinya sendiri. Aku tidak pernah tahu siapa orang tua kandungku. Pak Wiryo hanya mengatakan bahwa beliau menemukanku ketika masih sangat kecil. Saat itu aku terlalu muda untuk mengingat apapun. Yang ku tahu hanya satu. Pak Wiryo adalah ayahku. Satu-satunya keluarga yang kumiliki. Karena itulah aku selalu berusaha menjadi anak yang baik. Belajar sungguh-sungguh. Bekerja keras. Dan membantu ayah semampuku. Hingga akhirnya aku bertemu Damar. Awalnya semua terasa seperti dongeng. Damar tampan, ramah, dan berasal dari keluarga yang jauh lebih berada dibanding keluargaku. Saat pertama kali memperkenalkanku kepada ibunya, aku sempat gugup. Sangat gugup. Namun Bu Endang tersenyum, memelukku, bahkan memanggilku, "Nak." Aku pikir beliau menyukaiku. Aku pikir aku diterima. Betapa bodohnya aku saat itu. Karena ternyata, senyum itu hanya topeng. Topeng yang akan terlepas segera setelah pernikahan selesai. Minggu pertama setelah menikah masih terasa indah. Aku dan Damar tinggal sementara di rumah orang tuanya. Katanya hanya beberapa bulan sampai kami mampu membeli rumah sendiri. Aku setuju. Karena aku ingin berbakti kepada mertua. Aku membantu memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan berusaha menjadi menantu yang baik. Namun perlahan, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bu Endang berubah. Sangat berubah. Tidak lagi ramah. Tidak lagi hangat. Tidak lagi memanggilku dengan lembut. Awalnya hanya hal-hal kecil. Beliau mulai mengkritik masakanku. Mengkritik pakaianku. Bahkan mengkritik caraku berbicara. "Ayahmu nggak pernah ngajarin sopan santunnya?" Katanya suatu pagi. Aku hanya tersenyum. Berusaha menganggap itu sebagai nasihat. Namun semakin hari,
Ucapannya semakin menyakitkan. Ayahmu cuma tukang mebel. Makanya cara didiknya juga seadanya. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Namun aku tetap diam. Karena aku tidak ingin membuat Damar terjebak di tengah. Aku tidak ingin rumah tangga kami bermasalah. Sayangnya, diamku justru membuat semuanya semakin buruk. Suatu siang aku sedang menyapu halaman. Beberapa tetangga datang berkunjung. Dan saat itulah aku mendengar sesuatu yang membuatku terdiam. Bu Endang beruntung ya dapat menantu, kata salah satu tetangga. Bu Endang langsung tertawa kecil. Namun jawaban yang keluar membuat hatiku hancur. Beruntung dari mana? Katanya. Kalau soal menantu, saya sebenarnya kecewa. Aku membeku. Sapu di tanganku berhenti bergerak. Sementara Bu Endang terus berbicara. Anakku itu sarjana. Bisa dapat perempuan dari keluarga terpandang. Tapi malah memilih anak miskin yang gak jelas asal-usulnya. Dunia terasa berhenti. Aku berdiri di balik tembok. Mendengar semuanya, tanpa sanggup bergerak. Tanpa sanggup bernapas dengan normal. Karena untuk pertama kalinya, aku mendengar apa yang sebenarnya beliau pikirkan tentang diriku. Anak miskin. Tidak jelas asal-usulnya. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Menusuk lebih dalam daripada apapun. Malamnya aku menangis sendirian di kamar mandi. Berusaha agar Damar tidak mendengar. Karena aku tidak ingin terlihat lemah. Tidak ingin terlihat cengeng. Namun ternyata, air mata itu hanyalah awal. Karena penghinaan yang sesungguhnya belum dimulai. Dan orang yang paling kuharapkan membelaku, justru akan menjadi orang pertama yang membuatku kecewa. 2 hari kemudian, Bu Endang melakukan sesuatu di meja makan keluarga. Sesuatu yang membuat seluruh harga diriku runtuh. Dan saat aku melihat reaksi Damar, hatiku langsung tahu bahwa pernikahanku tidak akan pernah sama lagi. Aku dilarang duduk di meja makan keluarga, dan suamiku hanya diam. Sejak mendengar ucapan Bu Endang kepada para tetangga, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku mulai sadar. Selama ini aku hanya diterima di permukaan. Aku dianggap cukup baik untuk menjadi pembantu. Cukup baik untuk membersihkan rumah. Cukup baik untuk memasak, namun tidak cukup baik untuk menjadi bagian dari keluarga mereka. Meski begitu, aku tetap berusaha berpikir positif. Aku terus meyakinkan diriku bahwa mungkin aku hanya terlalu sensitif. Mungkin Bu Endang memang memiliki cara bicara yang keras. Mungkin beliau butuh waktu untuk menerimaku. Aku terus mencari alasan. Karena aku mencintai Damar. Dan aku ingin rumah tangga ini berhasil. Sangat ingin. Namun 2 hari kemudian, semua harapanku mulai runtuh. Hari itu hari Minggu. Aku bangun lebih pagi. Membantu memasak sejak subuh. Menyiapkan sayur lodeh, ayam goreng, sambal, dan berbagai makanan kesukaan keluarga Damar. Aku ingin membuat semuanya senang. Karena keluarga besar Damar akan datang berkunjung. Aku bekerja di dapur hampir 3 jam. Sampai punggungku pegal. Sampai bajuku basah oleh keringat. Namun aku tetap tersenyum. Karena aku berharap hari itu berjalan baik. Menjelang siang, semua keluarga mulai berdatangan. Paman, bibi, sepupu, dan beberapa kerabat yang bahkan belum pernah kutemui. Rumah menjadi ramai. Penuh suara tawa. Penuh obrolan. Aku membantu menghidangkan makanan. Lalu berdiri di dekat dapur sambil menunggu semua duduk. Saat itulah Bu Endang mulai membagikan tempat duduk. Mas Joko di sini. Mbak Rina di sebelah sana. Pak D duduk dekat saya. Semua orang mendapatkan tempat. Semua. Kecuali aku. Awalnya aku pikir beliau lupa. Namun beberapa menit berlalu. Dan namaku tidak pernah disebut. Aku mulai merasa tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Sampai akhirnya aku memberanikan diri mendekat. Bu, kataku pelan.
Saya duduk di mana? Ruangan langsung sedikit hening. Beberapa orang menoleh. Dan jawaban Bu Endang membuat wajahku panas seketika. Kamu nanti makan belakangan saja. Aku langsung membeku. Maksud ibu? Beliau tersenyum tipis. Namun senyum itu terasa dingin. Sangat dingin. Kursinya kurang. Yang keluarga dulu. Dadaku langsung sesak. Karena aku mengerti maksud kalimat itu. Yang keluarga dulu, artinya aku bukan keluarga. Aku hanya menantu. Atau mungkin bahkan tidak dianggap itu. Beberapa orang mulai saling pandang. Ada yang terlihat tidak nyaman. Ada yang pura-pura tidak mendengar. Namun tidak ada yang membelaku. Tidak satu pun. Saat itulah aku melihat Damar. Suamiku. Orang yang paling kuharapkan berbicara. Paling kuharapkan membelaku. Paling kuharapkan berkata, Ibu, Sekar juga keluarga. Namun yang terjadi justru membuat hatiku hancur. Damar hanya diam. Diam. Dan tetap duduk di kursinya. Seolah tidak terjadi apa-apa. Air mataku hampir jatuh saat itu juga. Namun aku menahannya. Kuat-kuat. Karena aku tidak ingin mempermalukan diriku sendiri di depan semua orang. Aku mundur perlahan. Kembali ke dapur. Dan makan sendirian. Di atas bangku kecil dekat kompor. Makanan yang tadi kumasak dengan penuh semangat kini terasa hambar. Sangat hambar. Aku berusaha menelan nasi. Namun tenggorokanku terasa sesak. Karena dari ruang makan aku masih bisa mendengar suara tawa mereka. Mereka makan bersama. Sebagai keluarga. Sedangkan aku, duduk sendirian seperti orang asing. Saat itulah air mataku akhirnya jatuh. Satu persatu. Tanpa bisa kutahan lagi. Aku menangis sambil makan. Dan itu menjadi salah satu momen paling menyakitkan dalam hidupku. Bukan karena tidak mendapat kursi. Melainkan karena suamiku memilih diam. Diam ketika aku dihina. Diam ketika harga diriku diinjak. Diam ketika aku diperlakukan seperti bukan siapa-siapa. Malamnya, setelah semua tamu pulang, aku akhirnya memberanikan diri berbicara kepada Damar. Kamu kenapa diam tadi? Tanyaku pelan. Damar yang sedang memainkan ponselnya langsung mengangkat kepala. Diam soal apa? Aku tersenyum pahit. Karena pertanyaan itu terasa menyakitkan. Sangat menyakitkan. Soal aku yang disuruh makan sendiri. Wajah Damar langsung berubah. Namun bukan rasa bersalah yang kulihat. Melainkan rasa kesal. Ibu nggak bermaksud jahat. Jawabnya. Aku langsung terdiam. Karena lagi-lagi, dia membela ibunya. Bukannya kamu lihat sendiri. Air mataku mulai menggenang. Namun Damar menghela napas. Lalu berkata sesuatu yang membuat hatiku semakin remuk. Kamu jangan terlalu perasa. Aku membeku. Karena ternyata, baginya masalahnya bukan perlakuan ibunya. Masalahnya adalah aku yang merasa sakit. Dan saat itulah aku mulai menyadari sesuatu. Pernikahanku sedang berjalan ke arah yang tidak baik. Sangat tidak baik. Namun aku belum tahu bahwa penghinaan yang kuterima hari itu hanyalah permulaan. Karena beberapa minggu kemudian, aku akan menemukan sesuatu yang membuatku benar-benar kehilangan kepercayaan kepada Damar. Sesuatu yang melibatkan uang tabunganku. Uang yang kukumpulkan bertahun-tahun bersama ayahku. Dan saat rahasia itu terbongkar, aku baru sadar bahwa orang yang paling dekat denganku ternyata juga sedang mengkhianatiku. Tabunganku hilang, dan aku baru sadar suamiku tidak pernah benar-benar berpihak padaku. Sejak kejadian di meja makan itu, ada sesuatu yang berubah dalam hatiku. Aku masih mencintai Damar. Masih. Namun untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai merasa sendirian. Sangat sendirian. Karena ternyata menikah tidak selalu berarti memiliki seseorang yang akan berdiri di sampingmu. Kadang, orang yang tidur di sebelahmu justru menjadi orang yang paling jauh darimu.
Meski begitu aku tetap berusaha. Aku tetap bangun pagi. Tetap membantu Bu Endang. Tetap memasak. Tetap membersihkan rumah. Tetap berusaha menjadi menantu yang baik. Karena aku percaya, kalau aku cukup sabar, suatu hari mereka pasti menerimaku. Betapa naifnya aku saat itu. Karena ternyata kesabaranku justru dianggap kelemahan. Dan kebaikanku dianggap sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Hari itu aku mendapat telepon dari ayah. Pak Wiryo terdengar sedikit batuk. Namun beliau tetap berusaha terdengar ceria. Bagaimana kabarmu? Enduk. Aku langsung tersenyum. Karena hanya suara ayah yang selalu bisa membuat hatiku tenang. Baik, Yah. Bohongku. Aku tidak ingin membuat beliau khawatir. Tidak ingin beliau tahu bagaimana aku diperlakukan di rumah ini. Karena beliau pasti sedih. Sangat sedih. Kami berbicara cukup lama. Tentang pekerjaan. Tentang kesehatan beliau. Dan tentang kehidupan rumah tanggaku. Meski sebagian besar yang kuceritakan hanya hal-hal baik. Setelah telepon ditutup, aku membuka aplikasi tabungan di ponsel. Aku memang masih memiliki rekening pribadi. Rekening yang selama bertahun-tahun kuisi sedikit demi sedikit. Dari hasil menjahit. Dari membantu ayah di toko mebel. Dari berbagai pekerjaan kecil yang kulakukan sejak remaja. Jumlahnya memang tidak besar. Namun bagiku itu sangat berarti. Karena uang itu adalah hasil kerja kerasku sendiri. Dan juga hasil pengorbanan ayah. Namun saat layar aplikasi terbuka, aku langsung membeku. Saldo rekeningku jauh berkurang. Sangat jauh. Tanganku langsung gemetar. Karena aku tahu persis berapa jumlah terakhir yang kusimpan. Aku membuka riwayat transaksi. Dan saat itulah jantungku seperti berhenti berdetak. Ada beberapa transfer dalam jumlah besar. Dilakukan beberapa minggu terakhir. Tanpa sepengetahuanku. Tanpa izinku. Tanpa pemberitahuan apapun. Aku langsung berdiri. Napas terasa sesak. Sangat sesak. Karena uang itu bukan sekadar uang. Itu adalah tabungan hidupku. Tabungan yang kukumpulkan bertahun-tahun. Dengan tangan gemetar aku mencari buku rekening. Mencocokkan semuanya satu persatu. Dan hasilnya sama. Uang itu benar-benar hilang. Saat itulah pintu kamar terbuka. Damar masuk. Wajahnya terlihat biasa. Sangat biasa. Seolah tidak ada yang terjadi. Namun aku sudah tidak bisa tenang. Damar. Suaraku bergetar. Ada apa? Aku menunjukkan layar ponsel. Kenapa uang tabunganku berkurang? Wajahnya berubah sesaat. Sangat cepat. Namun aku melihatnya. Aku melihat ekspresi itu. Ekspresi orang yang ketahuan. Dan saat itulah firasat burukku menjadi kenyataan. Aku yang pakai. Jawabnya. Begitu saja. Tanpa rasa bersalah. Tanpa meminta maaf. Tanpa penjelasan. Aku langsung membeku. Kamu yang pakai. Ulangku pelan. Damar mengangguk. Aku lagi butuh modal usaha. Dadaku langsung terasa panas. Karena bukan soal uangnya, melainkan karena dia tidak pernah memberitahuku, tidak pernah meminta izin, tidak pernah berdiskusi. Seolah uang itu memang miliknya. Itu tabunganku. Kataku lirih. Kenapa nggak bilang dulu? Damar terlihat mulai kesal. Dan reaksi itu membuatku semakin terluka. Karena seharusnya yang marah adalah aku. Bukan dia. Kita suami istri. Katanya. Ngapain dibesar-besarkan? Air mataku langsung menggenang. Karena lagi-lagi, aku dianggap masalah. Lagi-lagi perasaanku dianggap berlebihan. Padahal yang hilang adalah hasil kerja kerasku. Saat itulah Bu Endang masuk ke kamar. Entah sejak kapan beliau berdiri di depan pintu. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya membuatku semakin sakit hati. Uang sedikit aja ribut. Katanya sinis. Aku langsung menatap beliau.
Tidak percaya. Namun Bu Endang melanjutkan. Damar itu suamimu. Semua yang kamu punya juga milik dia. Air mata akhirnya jatuh. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar tidak memiliki siapa-siapa di rumah itu. Tidak ada yang menghargai jerih payahku. Tidak ada yang menghargai pengorbananku. Tidak ada yang menghargai diriku. Malam itu aku menangis diam-diam, sambil memeluk foto lama bersama ayah. Foto yang selalu kubawa sejak kecil. Dan saat itulah aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan tetap bertahan. Demi rumah tangga ini. Demi cinta yang dulu kupercaya. Namun aku belum tahu bahwa beberapa minggu kemudian, harga diriku akan diinjak jauh lebih dalam. Karena Bu Endang akan mulai memperlakukanku bukan sebagai menantu, melainkan sebagai pembantu. Dan penghinaan yang menungguku kali ini membuat seluruh tetangga ikut menyaksikannya. Di rumah mertuaku, aku bukan menantu, aku hanya pembantu tanpa gaji. Setelah tabunganku diambil tanpa izin, aku mulai melihat semuanya dengan lebih jelas. Hal-hal yang dulu berusaha kuabaikan. Hal-hal yang dulu kucoba maklumi. Kini tidak bisa lagi kututupi dengan alasan. Aku sadar. Masalah di rumah ini bukan kesalahpahaman. Bukan juga karena aku terlalu sensitif. Masalahnya adalah mereka memang tidak pernah menghargai diriku. Dan semakin hari, perlakuan mereka semakin menjadi-jadi. Pagi itu aku bangun pukul 4. Seperti biasa, aku langsung ke dapur. Menanak nasi, membuat sarapan, menyeduh kopi, lalu membersihkan halaman. Semua kulakukan sendiri. Padahal aku juga bekerja menjahit dari rumah. Namun tidak pernah ada yang peduli. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada penghargaan. Yang ada hanya perintah. Dan perintah. Serta perintah berikutnya. Sekar! Teriak Bu Endang dari ruang tamu. Aku segera menghampiri. Iya Bu. Beliau menunjuk lantai. Lihat itu. Aku menoleh. Ada sedikit bekas jejak sandal. Mungkin karena hujan semalam. Saya baru mau bersihkan, Bu. Kataku pelan. Namun Bu Endang langsung mendecak. Baru mau. Kerjaanmu itu selalu baru mau. Aku langsung terdiam. Karena apapun jawabanku selalu salah. Kalau diam salah. Kalau menjawab juga salah. Sementara Damar yang duduk di sofa hanya bermain ponsel. Tidak berkata apa-apa. Tidak membelaku. Tidak juga menegur ibunya. Seolah semua ini normal. Seolah istrinya memang pantas diperlakukan seperti itu. Hari demi hari berlalu. Dan perlakuan Bu Endang semakin buruk. Beliau mulai menyuruhku mencuci pakaian seluruh keluarga. Menyetrika. Membersihkan kamar-kamar. Bahkan membersihkan kamar mandi yang digunakan semua orang. Kadang sampai larut malam. Kadang sampai tanganku pegal. Namun tetap saja aku dianggap malas. Suatu siang aku sedang mencuci pakaian di halaman belakang. Matahari sangat terik. Keringat membasahi wajahku. Saat itulah beberapa tetangga datang. Mereka melihatku jongkok di dekat ember cucian. Salah satu dari mereka tersenyum. Rajin sekali menantunya, Bu Endang. Awalnya aku mengira Bu Endang akan membelaku. Atau setidaknya berkata baik. Namun yang keluar dari mulutnya membuat wajahku langsung panas. Kalau nggak kerja ya buat apa saya kasih makan? Beberapa tetangga langsung terdiam. Aku juga. Karena kalimat itu terasa seperti tamparan. Sangat keras. Seolah aku pengemis yang menumpang hidup di rumah mereka. Padahal selama ini aku ikut membantu kebutuhan rumah. Aku ikut bekerja. Aku ikut berkorban. Namun semua itu tidak pernah dianggap. Aku menunduk. Berusaha menahan air mata. Karena aku tidak ingin menangis di depan orang lain. Namun rasa malu itu begitu besar. Sangat besar. Malam harinya aku mencoba berbicara kepada Damar. Aku sudah tidak kuat lagi memendam semuanya.
Damar. Iya. Aku capek. Kataku pelan. Damar bahkan tidak mengangkat kepala dari ponselnya. Capek apa? Air mataku mulai menggenang. Karena bahkan pertanyaannya terdengar tidak peduli. Aku merasa kayak pembantu di rumah ini. Untuk pertama kalinya Damar menoleh. Namun yang kulihat bukan rasa kasihan, melainkan rasa jengkel. Kamu lebay. Jawabnya. Aku langsung membeku. Karena satu kata itu menghancurkan sisa harapanku. Lagi. Lebay. Ulangku. Damar menghela napas panjang. Ibu cuma minta bantuan. Aku juga dulu bantu orang tua. Aku tertawa kecil. Tawa yang pahit. Karena membantu dan dieksploitasi adalah dua hal yang berbeda. Namun Damar tidak mau mengerti. Atau mungkin tidak ingin mengerti. Saat itulah aku benar-benar sadar. Aku tidak punya siapa-siapa di rumah ini. Tidak ada. Dan yang lebih menyakitkan, aku masih memilih bertahan. Karena aku masih mencintainya. Betapa bodohnya aku saat itu. Seminggu kemudian, penghinaan terbesar yang pernah kuterima akhirnya terjadi. Hari itu seluruh tetangga sedang berkumpul untuk acara arisan. Rumah Bu Endang ramai. Penuh orang. Penuh suara. Dan di depan semua orang itulah, Bu Endang melakukan sesuatu yang tidak akan pernah bisa kulupakan seumur hidupku. Sesuatu yang membuat harga diriku hancur berkeping-keping. Beliau mengambil selembar uang, lalu melemparkannya ke wajahku. Sambil mengucapkan kalimat yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Dasar anak pungut miskin, ini upahmu. Dan saat aku menoleh kepada Damar, reaksi suamiku jauh lebih menyakitkan daripada uang yang menghantam wajahku. Di depan semua orang, mertuaku melempar uang ke wajahku. Dan suamiku memilih mempermalukanku. Hari itu menjadi hari yang tidak pernah bisa kulupakan. Bahkan sampai bertahun-tahun kemudian. Karena bukan hanya harga diriku yang diinjak, melainkan juga seluruh kasih sayang yang selama ini berusaha kuberikan kepada keluarga suamiku. Siang itu rumah Bu Endang ramai. Seperti biasa, arisan bulanan ibu-ibu kampung sedang berlangsung. Puluhan orang datang. Suara tawa terdengar dari ruang tamu. Sementara aku sejak pagi sibuk di dapur. Memasak, menggoreng, membuat minuman, mencuci piring, dan memastikan semua tamu terlayani. Tidak ada yang membantuku. Tidak ada. Karena menurut Bu Endang, itulah tugas menantu. Meski kadang aku merasa lebih mirip pembantu. Menjelang siang aku membawa nampan berisi gelas ke ruang tamu. Saat itulah salah satu ibu-ibu tersenyum kepadaku. Bu Endang beruntung ya. Katanya, punya menantu rajin seperti Sekar. Aku sempat tersenyum kecil. Karena mungkin untuk pertama kalinya hari itu ada seseorang yang menghargai usahaku. Namun ternyata, kalimat berikutnya justru menjadi awal penghinaan terbesar dalam hidupku. Bu Endang tertawa, lalu berkata dengan suara keras, "Rajin sih harus. Kalau nggak kerja, buat apa saya tampung?" Ruangan langsung hening sesaat. Beberapa orang terlihat tidak nyaman. Namun Bu Endang terus berbicara. Seolah tidak ada yang salah. Orang nggak jelas asal-usulnya seperti dia harus tahu diri. Tanganku langsung membeku. Nampan yang kupegang hampir jatuh. Karena setiap kata yang keluar terasa seperti pisau. Menusuk tepat ke hatiku. Aku berusaha tersenyum. Berusaha menahan semuanya. Namun Bu Endang belum selesai. Beliau membuka dompetnya. Lalu mengeluarkan selembar uang Rp50.000. Dan tanpa peringatan, beliau melemparkannya ke arahku. Uang itu mengenai bahuku. Lalu jatuh ke lantai. Seluruh ruangan membeku. Benar-benar membeku. Karena tidak ada yang menyangka beliau akan melakukan itu. Namun yang lebih menyakitkan adalah kalimat yang menyusul setelahnya. Dasar anak pungut miskin. Ini upahmu. Air mataku langsung menggenang. Seketika,
Karena aku tidak pernah merasa semalu itu sebelumnya. Tidak pernah. Puluhan pasang mata menatapku. Ada yang kasihan. Ada yang terkejut. Ada yang tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Sementara aku berdiri mematung. Tidak mampu bergerak. Tidak mampu bicara. Tidak mampu membela diri. Dan saat itulah, aku mencari satu orang. Damar. Suamiku. Aku menoleh ke arah ruang keluarga. Dia ada di sana. Melihat semuanya. Melihat ibunya melempar uang ke wajahku. Melihat aku dipermalukan. Melihat aku dihina. Dan untuk beberapa detik, aku masih berharap. Masih berharap dia berdiri. Masih berharap dia berkata, "Bu, cukup. Jangan perlakukan istri saya seperti itu." Namun harapan itu hancur. Karena Damar justru tersenyum tipis. Lalu berkata sesuatu yang membuat dunia terasa runtuh. "Udah diterima aja, Sekar. Jangan bikin suasana nggak enak." Air mataku langsung jatuh. Karena saat itu aku sadar. Aku benar-benar sendirian. Sangat sendirian. Yang mempermalukanku memang Bu Endang. Namun yang menghancurkan hatiku adalah Damar. Karena dia memilih diam. Karena dia memilih ibunya. Karena dia memilih membiarkan aku diperlakukan seperti sampah. Aku langsung meninggalkan ruangan. Masuk ke kamar. Mengunci pintu. Dan menangis sejadi-jadinya. Menangis sampai tubuhku gemetar. Menangis sampai suaraku habis. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai mempertanyakan pernikahanku. Apakah aku masih dicintai? Apakah aku memang dianggap keluarga? Atau selama ini aku hanya seseorang yang kebetulan tinggal di rumah mereka? Sore harinya ponselku berdering. Nama yang muncul membuatku langsung mengusap air mata. "Ayah." "Pak Wiryo." Aku berusaha terdengar normal saat menjawab. Namun seorang ayah selalu tahu. "Enduk." Suaranya pelan. "Kamu habis nangis ya?" Tangisku langsung pecah lagi. Karena hanya beliau yang masih bisa merasakan kesedihanku meski berada jauh. "Ayah." "Isakku." Pak Wiryo terdiam beberapa saat. Lalu berkata sesuatu yang aneh. Sesuatu yang saat itu tidak terlalu kupikirkan. Namun kelak akan mengubah seluruh hidupku. "Kalau suatu hari ayah nggak ada sesuatu yang harus kamu ketahui." Aku langsung mengernyit. "Ayah ngomong apa sih?" Pak Wiryo tertawa kecil. Namun suaranya terdengar lemah. Sangat lemah. "Janji sama ayah. Nanti buka kotak kayu yang ayah simpan." Dadaku langsung terasa tidak nyaman. Karena entah kenapa, kalimat itu terdengar seperti pesan perpisahan. Dan aku tidak menyukainya. Sama sekali tidak. Namun aku belum tahu bahwa beberapa minggu kemudian, telepon tengah malam akan datang. Telepon yang membuat lututku lemas. Karena malam itu, aku akan kehilangan satu-satunya orang yang selalu mencintaiku tanpa syarat, Pak Wiryo. Dan sebelum meninggal, beliau akan meninggalkan sebuah kotak tua yang menyimpan rahasia terbesar tentang siapa diriku sebenarnya. Telepon tengah malam itu merenggut satu-satunya orang yang selalu mencintaiku. Setelah penghinaan di acara arisan itu, aku tidak pernah benar-benar menjadi diriku lagi. Aku masih tersenyum, masih memasak, masih membersihkan rumah, masih menjalani hari seperti biasa. Namun di dalam hati, ada sesuatu yang sudah patah. Sesuatu yang tidak bisa diperbaiki dengan mudah. Kepercayaanku. Kepercayaanku kepada Damar. Kepercayaanku kepada keluarga yang selama ini berusaha kuanggap sebagai keluargaku sendiri. Malam-malamku menjadi lebih sunyi. Aku sering menangis diam-diam setelah semua orang tidur. Memeluk bantal. Menahan suara agar tidak terdengar. Karena aku sudah lelah menjelaskan perasaanku kepada orang-orang yang tidak peduli. Dan setiap kali aku merasa tidak kuat, aku selalu menelepon satu orang. "Ayah." "Pak Wiryo."
Satu-satunya orang yang selalu mendengarkanku. Satu-satunya orang yang tidak pernah menghakimiku. Satu-satunya orang yang membuatku merasa berharga. Namun beberapa minggu setelah telepon terakhir kami, sesuatu yang buruk terjadi. Malam itu sekitar pukul 12 lewat. Aku baru saja tertidur setelah seharian membantu pekerjaan rumah. Tubuhku sangat lelah. Namun tiba-tiba ponselku berdering. Suara dering yang keras membuatku terbangun. Aku mengusap mata, lalu melihat layar. Nomor yang tidak kukenal. Awalnya aku ragu mengangkatnya. Namun entah kenapa jantungku langsung berdebar. Sangat kencang. Seolah ada sesuatu yang tidak beres. Dengan tangan gemetar aku menjawab, "Halo." Suara di seberang terdengar panik. "Mbak Sekar." "Iya. Saya tetangganya Pak Wiryo." Dunia langsung terasa tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Karena biasanya tetangga tidak pernah meneleponku tengah malam. "Ada apa?" tanyaku cepat. Dan jawaban yang kudengar membuat seluruh tubuhku dingin. "Pak Wiryo masuk rumah sakit." Ponsel hampir jatuh dari tanganku. Karena kalimat itu menghantamku begitu keras. "Apa?" Suaraku langsung pecah. Tetangga itu terdengar gugup. Tadi sore beliau pingsan. Kondisinya menurun. Aku langsung bangkit dari tempat tidur. Tidak peduli rambutku berantakan. Tidak peduli bajuku kusut. Yang ada di pikiranku hanya ayah. Ayah sekarang di mana? Aku mendapat alamat rumah sakit. Lalu berlari keluar kamar. Saat itu Damar baru terbangun. "Ada apa?" tanyanya. Aku menangis. Ayah masuk rumah sakit. Namun yang membuatku sakit, bukan hanya kabar itu, melainkan reaksi Damar. Dia hanya mengangguk, lalu berkata pelan, "Besok pagi aja." Aku langsung menatapnya. Tidak percaya. Karena bagiku itu ayah. Satu-satunya ayah yang kumiliki. Namun baginya, seolah itu bukan hal penting. "Aku berangkat sekarang," kataku tegas. Dan tanpa menunggu jawaban, aku langsung pergi. Perjalanan menuju rumah sakit terasa sangat panjang. Sangat panjang. Sepanjang jalan aku berdoa, menangis, dan terus berharap. Berharap aku tidak terlambat. Namun saat tiba di rumah sakit, aku langsung melihat wajah para tetangga yang muram. Dan saat melihat ekspresi mereka, hatiku langsung hancur. Karena aku sudah tahu. Aku sudah tahu sebelum siapapun berbicara. Lututku langsung lemas. Air mataku jatuh tanpa henti. Dan beberapa detik kemudian, dokter keluar dari ruangan. Sambil menggeleng pelan. Dunia terasa berhenti. Benar-benar berhenti. Aku tidak ingat bagaimana aku menangis malam itu. Tidak ingat bagaimana aku masuk ke ruangan. Yang kuingat hanya satu. Ayah terbaring diam. Sangat diam. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat beliau tanpa senyum. Tanpa suara. Tanpa kehangatan yang selalu menenangkanku. Aku menggenggam tangannya. Tangan yang dulu selalu menggandengku ke sekolah. Tangan yang dulu bekerja keras membuat mebel demi membesarkanku. Tangan yang selalu mengusap kepalaku saat aku sedih. Dan kini tangan itu terasa dingin. Sangat dingin. Tangisku pecah. Benar-benar pecah. "Ayah. Isaku. Ayah jangan tinggalin Sekar." Namun tidak ada jawaban. Tidak ada. Karena ayah sudah pergi. Pergi untuk selamanya. Saat proses pemakaman selesai, aku merasa kehilangan separuh hidupku. Aku duduk sendirian di rumah kecil kami. Rumah yang kini terasa kosong. Sangat kosong. Dan saat itulah tetangga tua yang selama ini dekat dengan ayah menghampiriku. Beliau menyerahkan sebuah benda. Sebuah kotak kayu tua. Kotak yang terlihat sangat lama. Sangat terawat. Dan langsung membuatku teringat pada kata-kata terakhir ayah. Kalau suatu hari ayah nggak ada, buka kotak kayu itu.
Tanganku langsung gemetar. Karena kini aku sadar. Ayah sudah tahu. Entah bagaimana. Namun beliau sudah tahu waktunya tidak banyak. Aku memeluk kotak itu erat-erat. Air mataku kembali jatuh. Karena itu adalah peninggalan terakhir dari ayah. Peninggalan terakhir dari orang yang paling mencintaiku. Namun aku belum tahu bahwa isi kotak tua itu bukan sekadar kenangan. Bukan sekadar warisan, melainkan kunci yang akan mengubah seluruh hidupku. Karena di dalamnya tersimpan sebuah foto tua. Foto seorang pria berseragam militer yang sedang menggendong seorang anak kecil. Dan anak kecil itu adalah aku. Foto tua di dalam kotak itu membuat duniaku berubah dalam semalam. Malam setelah pemakaman ayah, aku tidak langsung kembali ke rumah mertua. Aku tidak sanggup. Rumah kecil peninggalan Pak Wiryo masih terasa penuh kenangan. Di setiap sudut rumah itu, aku melihat jejak beliau. Kursi kayu tempat beliau biasa duduk, cangkir kopinya, radio tua kesayangannya, dan aroma khas kayu dari bengkel mebel kecil di samping rumah. Semuanya masih ada. Namun orang yang selama ini menghidupkan rumah itu sudah pergi. Untuk selamanya. Aku duduk sendirian di kamar. Lampu temaram menyala redup. Sementara di depanku tergeletak kotak kayu tua yang dititipkan ayah. Kotak yang sejak siang terus kupeluk. Namun belum kubuka. Karena aku takut. Takut menemukan sesuatu yang membuatku semakin merindukannya. Tanganku perlahan menyentuh tutup kotak. Lalu membukanya. Perlahan. Sangat perlahan. Napas terasa berat. Jantungku berdebar. Dan saat tutup itu terbuka, aku langsung melihat beberapa benda lama tersusun rapi di dalamnya. Ada gelang bayi. Ada baju kecil yang sudah memudar warnanya. Ada beberapa surat tua yang diikat pita. Dan sebuah foto yang langsung menarik perhatianku. Aku mengambil foto itu. Tanganku langsung gemetar. Karena di foto tersebut, terlihat seorang pria berseragam militer sedang menggendong seorang anak perempuan kecil. Anak itu berusia sekitar 3 atau 4 tahun. Dan saat melihat wajahnya, dadaku langsung berdebar keras. Karena anak kecil itu sangat mirip denganku. Sangat mirip. Aku terus menatap foto itu. Lama. Sangat lama. Sampai akhirnya aku melihat sesuatu di bagian belakang foto. Sebuah tulisan tangan yang sudah sedikit pudar. Untuk Aditya dan putri kecilnya, Sekar. Tanganku langsung membeku. Sekar. Namaku. Nama yang diberikan ayah sejak aku kecil. Bagaimana mungkin nama itu ada di foto lama ini? Aku langsung membuka surat-surat yang berada di bawah foto. Salah satunya terlihat jauh lebih tua dibanding yang lain. Kertasnya menguning. Tulisan tintanya mulai memudar, namun masih bisa dibaca. Dengan napas tertahan aku mulai membaca. Dan setiap kalimat yang kulihat membuat jantungku semakin tidak tenang. Jika suatu hari Sekar membaca surat ini, air mataku langsung menggenang. Karena tulisan itu jelas milik ayah. Aku melanjutkan membaca. Ayah minta maaf karena selama ini menyimpan rahasia besar darimu. Tanganku mulai gemetar. Rahasia? Rahasia apa? Aku terus membaca. Kamu bukan anak kandung ayah. Dunia terasa berhenti. Aku langsung menutup mulut. Karena meski selama ini aku tahu beliau adalah ayah angkatku, membaca kalimat itu tetap terasa menyakitkan. Namun surat itu belum selesai. Justru bagian berikutnya membuat seluruh tubuhku dingin. Ayah menemukanmu saat terjadi kekacauan besar bertahun-tahun lalu. Saat itu kamu terpisah dari keluargamu. Ayah berusaha mencari mereka, tapi tidak berhasil. Air mataku terus jatuh, satu persatu, membasahi surat yang kupegang. Dan saat aku membaca paragraf berikutnya, napasku benar-benar tercekat. Nama ayah kandungmu adalah Aditya Kusuma. Aku langsung membeku. Karena nama itu terasa tidak asing. Sangat tidak asing.
Aku pernah mendengarnya. Berkali-kali. Di berita. Di televisi. Di koran. Jenderal Aditya Kusuma. Salah satu perwira militer paling terkenal di negeri ini. Tanganku mulai bergetar hebat. Tidak. Ini pasti salah. Pasti ada kesalahan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku yang selama ini dihina karena miskin? Yang dianggap tidak punya keluarga? Yang disebut anak pungut, bisa memiliki hubungan dengan seorang jenderal? Aku kembali membaca surat itu. Dengan mata yang sudah kabur oleh air mata. Ayah tidak pernah berani memberitahumu karena takut kehilanganmu. Tapi sekarang ayah sudah tidak ada. Dan kamu berhak mengetahui siapa dirimu sebenarnya. Tangisku pecah. Karena untuk pertama kalinya aku memahami beban yang dipikul Pak Wiryo selama bertahun-tahun. Beliau takut. Takut aku pergi. Takut aku meninggalkannya. Padahal bagiku, beliau tetap ayah. Selamanya. Saat itulah sebuah amplop kecil jatuh dari dalam kotak. Aku mengambilnya. Di dalamnya terdapat potongan berita lama. Sangat lama. Dan saat membaca judulnya, darahku langsung terasa dingin. Putri Jenderal Aditya Kusuma hilang dalam perjalanan keluarga. Mataku membelalak. Karena di samping berita itu terdapat foto seorang anak kecil. Anak perempuan. Dengan pita merah di rambutnya. Dan wajah itu adalah wajahku. Aku langsung terduduk. Tidak mampu berdiri. Tidak mampu berpikir. Karena seluruh hidupku yang selama ini ku kenal, mungkin adalah kebohongan besar. Dan jika semua ini benar, maka selama bertahun-tahun ada seseorang yang masih mencariku. Seseorang yang tidak pernah tahu aku masih hidup. Seseorang yang mungkin adalah ayah kandungku. Namun aku belum tahu bahwa keesokan harinya, saat kembali ke rumah mertua dan mencoba menceritakan semuanya, Damar dan Bu Endang justru akan menertawakanku. Mereka mengira aku sedang berhalusinasi. Mereka mengira aku sedang mengarang cerita. Padahal tanpa mereka sadari, kebenaran itu sudah sangat dekat. Dan sebentar lagi, seluruh hidup mereka akan berubah. Saat aku menceritakan kebenaran itu, suami dan mertuaku malah menertawakanku. Pagi setelah menemukan surat dan foto-foto di dalam kotak peninggalan ayah, aku hampir tidak tidur sama sekali. Sepanjang malam aku duduk di kamar kecil itu, membaca surat yang sama berulang kali, melihat foto yang sama berkali-kali, dan setiap kali melihat wajah pria berseragam militer itu, jantungku selalu berdebar. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memiliki petunjuk tentang siapa diriku sebenarnya. Namun di saat yang sama, aku juga dipenuhi ketakutan. Bagaimana kalau semua ini salah? Bagaimana kalau aku hanya berharap terlalu tinggi? Bagaimana kalau ternyata aku bukan siapa-siapa? Pikiran itu terus berputar di kepalaku. Sampai akhirnya aku memutuskan kembali ke rumah mertua. Aku membawa kotak kayu itu, membawa surat, membawa foto, dan membawa harapan kecil bahwa mungkin Damar akan mendukungku. Mungkin untuk pertama kalinya. Namun ternyata, aku kembali berharap kepada orang yang salah. Saat tiba di rumah, Bu Endang sedang duduk di ruang tamu. Sementara Damar bermain ponsel di sampingnya. Begitu melihatku masuk, Bu Endang langsung mendecak. Baru ingat pulang. Aku menarik napas panjang. Berusaha mengabaikan nada sinis itu. Karena ada hal yang jauh lebih penting. Aku mau bicara. Kataku pelan. Damar akhirnya mengangkat kepala. Ada apa? Aku meletakkan kotak kayu di atas meja. Lalu mengeluarkan foto dan surat dari dalamnya. Tanganku sedikit gemetar. Karena ini bukan hal kecil. Sama sekali bukan. Ini peninggalan ayah. Kataku. Dan aku baru tahu sesuatu. Bu Endang langsung menyilangkan tangan. Terlihat tidak tertarik. Sedangkan Damar hanya menatap sekilas. Aku mulai menjelaskan. Tentang surat.
tentang foto, tentang berita lama, tentang kemungkinan bahwa aku adalah anak yang hilang dari keluarga Jenderal Aditya Kusuma. Ruangan sempat hening. Beberapa detik. Aku berharap, sungguh berharap, setidaknya sekali saja mereka akan mendengarkanku dengan serius. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Bu Endang tiba-tiba tertawa. Tertawa keras. Sangat keras. Sampai aku membeku. Karena aku tidak menyangka. Benar-benar tidak menyangka. Hahaha astaga. Katanya sambil menggeleng. Damar, dengar nggak? Menantumu sekarang ngaku anak jenderal. Dadaku langsung terasa sesak. Karena aku tidak sedang bercanda. Sama sekali tidak. Namun Bu Endang terus tertawa. Besar juga ya hayalannya. Beberapa detik kemudian, Damar ikut tersenyum. Bukan senyum hangat. Bukan senyum mendukung. Melainkan senyum yang membuat hatiku hancur. Sekar. Katanya. Kamu lagi banyak pikiran ya? Aku langsung membeku. Karena dia mengira aku mengada-ada. Mengira aku sedang berhalusinasi. Mengira aku mencari perhatian. Ini bukan hayalan. Kataku pelan. Ada suratnya. Aku menyodorkan surat itu. Namun Bu Endang bahkan tidak membacanya. Beliau hanya melirik sekilas. Lalu berkata sinis. Kalau cuma surat begitu, saya juga bisa bikin. Air mataku mulai menggenang. Karena lagi-lagi, mereka memilih merendahkanku. Lagi-lagi. Dan luka itu semakin dalam saat Bu Endang mengucapkan kalimat berikutnya. Dengar ya Sekar. Sekalipun kamu mimpi jadi anak presiden, tetap saja kamu anak pungut miskin. Aku langsung menunduk. Karena kalimat itu terasa begitu kejam. Begitu kejam. Namun yang lebih menyakitkan, Damar tidak menghentikannya. Tidak membelaku. Tidak mengatakan apapun. Sama seperti biasanya. Saat itulah aku sadar. Aku tidak perlu lagi meminta mereka percaya. Karena kebenaran tidak membutuhkan persetujuan mereka. Aku mengambil kembali surat dan foto itu. Lalu memasukkannya ke dalam tas. Tanpa berkata apa-apa. Dan saat aku berbalik menuju kamar, aku mendengar Bu Endang masih tertawa. Masih mengejek. Masih menganggap semuanya lelucon. Padahal tanpa beliau sadari, takdir sedang bergerak. Pelan. Namun pasti. Malam harinya, aku memutuskan melakukan sesuatu. Sesuatu yang selama ini tidak pernah kulakukan. Aku mencari informasi tentang Jenderal Aditya Kusuma. Melalui internet. Melalui arsip berita lama. Melalui semua sumber yang bisa kutemukan. Dan setelah berjam-jam mencari, aku menemukan satu fakta yang membuat bulu kuduku berdiri. Putri Jenderal Aditya memang pernah hilang. Puluhan tahun lalu. Dan sampai hari ini, kasus itu belum pernah dinyatakan selesai. Karena keluarganya tidak pernah berhenti mencari. Tanganku mulai gemetar. Sangat gemetar. Namun kejutan terbesar datang beberapa menit kemudian. Saat aku membuka artikel lain, di sana terdapat foto keluarga Jenderal Aditya. Foto lama. Dan saat melihat wajah seorang wanita muda di sampingnya, napasku langsung tercekat. Karena wajah wanita itu sangat mirip denganku. Sangat mirip. Seolah aku sedang melihat diriku sendiri dalam versi yang lebih dewasa. Air mataku langsung jatuh. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai percaya. Mungkin semua ini benar. Mungkin aku memang bukan siapa-siapa seperti yang selalu dikatakan Bu Endang. Dan jika itu benar, maka sebentar lagi seseorang akan datang mencariku. Seseorang yang selama puluhan tahun tidak pernah berhenti berharap. Dan kedatangannya akan membuat Damar serta Bu Endang berharap mereka tidak pernah menghina namaku. Seorang pengacara datang mencariku. Dan wajah mertuaku langsung berubah. Sejak menemukan artikel tentang Jenderal Aditya Kusuma, hidupku terasa berbeda. Bukan karena aku tiba-tiba merasa menjadi orang penting.
Bukan. Melainkan karena untuk pertama kalinya, aku memiliki jawaban atas pertanyaan yang selama ini menghantuiku. Siapa aku sebenarnya? Kenapa aku ditemukan sendirian saat kecil? Dan kenapa Pak Wiryo selama bertahun-tahun menyimpan rahasia itu? Namun di balik semua pertanyaan itu, aku masih berusaha bersikap biasa. Karena aku belum memiliki bukti, belum memiliki kepastian. Dan aku tidak ingin kembali ditertawakan, terutama oleh Bu Endang. Wanita yang seolah selalu menemukan cara untuk membuatku merasa kecil. Hari itu seperti hari-hari sebelumnya. Aku sedang menyapu halaman rumah. Matahari belum terlalu terik. Beberapa tetangga sedang mengobrol di depan rumah masing-masing. Sementara Bu Endang duduk di teras, mengupas buah sambil sesekali mengawasiku. Seolah aku pekerja yang harus diawasi. Saat itulah sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Mobil yang terlihat mahal. Sangat mahal. Aku langsung menoleh. Begitu juga Bu Endang. Beberapa tetangga ikut memperhatikan. Karena mobil seperti itu jarang masuk ke lingkungan kami. Pintu mobil terbuka. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun turun. Memakai setelan rapi. Membawa tas dokumen. Dan dari cara berjalan serta penampilannya, jelas dia bukan orang biasa. Pria itu melihat ke sekeliling, lalu bertanya sopan, "Permisi. Apakah di sini tinggal Ibu Sekar Ayuningrum?" Jantungku langsung berdebar. Karena dia menyebut namaku. Aku maju beberapa langkah. "Saya Sekar." Pria itu langsung menatapku. Lama. Sangat lama. Seolah sedang memastikan sesuatu. Lalu wajahnya berubah. Terlihat terkejut. Sangat terkejut. Akhirnya. Bisiknya pelan. Aku mengernyit. Karena tidak mengerti maksudnya. Sementara Bu Endang langsung berdiri. "Kamu siapa?" Tanyanya curiga. Pria itu mengeluarkan kartu nama. Lalu menyerahkannya kepadaku. Namanya Rahmat Pranowo. Seorang pengacara. Tanganku langsung terasa dingin. Karena aku tidak pernah berurusan dengan pengacara. Sama sekali tidak pernah. "Saya sudah mencari Anda cukup lama, Bu Sekar," katanya. Kalimat itu membuat seluruh tubuhku menegang. "Mencari saya?" Pria itu mengangguk. "Ya. Dan saya membawa sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup Anda." Bu Endang mulai terlihat tidak nyaman. Begitu juga Damar yang baru keluar dari dalam rumah. "Kami bisa bicara di dalam?" tanya Pak Rahmat. Aku mengangguk pelan. Meski jantungku hampir melompat keluar. Beberapa menit kemudian, kami duduk di ruang tamu. Pak Rahmat membuka tas dokumennya. Lalu mengeluarkan beberapa berkas. Mataku langsung membelalak. Karena salah satu berkas itu berisi salinan berita lama yang sama dengan yang kutemukan di kotak ayah. Tentang hilangnya Putri Jenderal Aditya Kusuma. Pak Rahmat menatapku. Kemudian berkata pelan, "Bu Sekar, kami percaya Anda mungkin adalah orang yang selama ini kami cari." Ruangan langsung sunyi. Sangat sunyi. Bu Endang yang tadi masih santai langsung terlihat pucat. Sedangkan Damar mulai duduk tegak. Tidak lagi terlihat meremehkan. Namun aku masih bingung. Sangat bingung. "Maksud Bapak?" Pak Rahmat membuka dokumen berikutnya. Di dalamnya terdapat beberapa foto lama. Foto keluarga Jenderal Aditya. Dan saat aku melihat wajah anak perempuan di foto itu, dadaku langsung sesak. Karena wajahnya benar-benar mirip denganku. Sangat mirip. Bahkan senyumannya pun sama. Air mataku mulai menggenang. Sementara Pak Rahmat melanjutkan. "Setelah menerima informasi dari seseorang yang menemukan arsip lama Pak Wiryo, kami mulai melakukan pencarian." Tanganku langsung gemetar. Karena berarti surat ayah memang sampai ke orang yang tepat. Dan semua ini bukan kebetulan. Sama sekali bukan. Namun kejutan berikutnya membuat seluruh ruangan membeku.
Karena Pak Rahmat mengeluarkan sebuah foto terbaru. Foto seorang pria tua berwibawa dengan seragam lengkap. Pria yang selama ini hanya kulihat di berita. Jenderal Aditya Kusuma. Dan saat foto itu diletakkan di meja, Pak Rahmat berkata pelan, "Beliau masih mencari putrinya sampai hari ini." Air mataku langsung jatuh. Karena untuk pertama kalinya, aku membayangkan seseorang yang tidak pernah berhenti mencariku selama puluhan tahun. Seseorang yang bahkan tidak tahu apakah aku masih hidup. Namun belum sempat aku berkata apa-apa, Pak Rahmat menyampaikan hal yang lebih mengejutkan lagi. Kami ingin melakukan tes identitas resmi. Jika hasilnya cocok, maka semua keraguan akan berakhir. Aku langsung membeku. Karena inilah momen yang selama ini kutunggu. Momen yang bisa membuktikan siapa diriku sebenarnya. Namun saat aku menoleh ke arah Damar dan Bu Endang, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ketakutan. Ya, ketakutan. Untuk pertama kalinya mereka tidak tertawa, tidak mengejek, tidak merendahkan. Karena jauh di dalam hati mereka, mungkin mulai sadar. Bagaimana jika semua ini benar? Bagaimana jika wanita yang selama ini mereka hina ternyata benar-benar putri seorang jenderal? Dan jika itu terbukti, maka seluruh penghinaan yang mereka lakukan akan kembali menghantam mereka sendiri. Hasil tes itu keluar, dan untuk pertama kalinya mertuaku tidak bisa berkata apa-apa. Sejak kedatangan Pak Rahmat, suasana rumah berubah. Sangat berubah. Biasanya Bu Endang selalu punya komentar untuk segala hal yang kulakukan. Selalu ada sindiran. Selalu ada ejekan. Selalu ada cara untuk membuatku merasa kecil. Namun kali ini berbeda. Beliau menjadi lebih banyak diam. Meski sesekali aku masih menangkap tatapan tidak sukanya. Tapi aku tahu. Ada sesuatu yang sedang mengganggunya. Ketakutan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya dengan jelas. Damar juga berubah. Pria yang dulu selalu mengabaikanku sekarang mulai sering memperhatikanku. Bahkan beberapa kali menawarkan bantuan. Namun semuanya terasa terlambat. Sangat terlambat. Karena luka yang mereka berikan tidak hilang hanya karena sikap mereka berubah. 2 minggu setelah pertemuan dengan Pak Rahmat, hari yang menentukan akhirnya tiba. Hari pengambilan hasil tes identitas. Sepanjang malam sebelumnya aku tidak bisa tidur. Berkali-kali aku membolak-balikan badan. Pikiranku penuh pertanyaan. Bagaimana kalau hasilnya tidak cocok? Bagaimana kalau selama ini aku hanya berharap terlalu tinggi? Bagaimana kalau surat ayah ternyata salah? Dan bagaimana kalau aku kembali menjadi perempuan yang tidak tahu siapa dirinya? Semua kemungkinan itu membuatku ketakutan. Namun jauh di dalam hati, aku juga berharap. Sangat berharap. Pagi itu Pak Rahmat datang menjemputku. Aku berangkat bersama beliau. Sementara Damar bersikeras ikut. Begitu juga Bu Endang. Aku tidak tahu alasan mereka. Mungkin penasaran. Mungkin takut. Atau mungkin keduanya. Perjalanan menuju kantor tempat hasil tes disimpan terasa sangat panjang. Sangat panjang. Jantungku berdebar sejak keluar rumah. Dan semakin kencang saat kami tiba. Ruangan itu tidak terlalu besar. Namun bagiku terasa menyesakan. Karena di tempat itulah hidupku akan berubah. Atau mungkin hancur. Aku duduk. Tanganku dingin. Sementara Pak Rahmat menerima sebuah amplop resmi. Aku melihat beliau menarik napas panjang. Lalu membuka amplop tersebut perlahan. Ruangan langsung sunyi. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Bahkan aku merasa suara detak jantungku sendiri terdengar sangat keras. Pak Rahmat membaca beberapa halaman. Wajahnya terlihat serius. Sangat serius. Dan semakin lama ia membaca, semakin sulit aku bernapas. Apa hasilnya? Tanyaku pelan. Namun suaraku terdengar gemetar. Pak Rahmat mengangkat kepala. Lalu menatapku.
Matanya mulai berkaca-kaca. Dan saat melihat ekspresi itu, dadaku langsung berdebar lebih kencang. Karena aku tahu, ada sesuatu. Sesuatu yang besar. Sangat besar. Bu Sekar. Katanya perlahan. Aku menggenggam kursi erat-erat. Sementara Damar terlihat tegang. Bu Endang bahkan tampak pucat. Lalu kalimat itu akhirnya keluar. Hasil tes menunjukkan kecocokan yang sangat tinggi. Aku membeku. Benar-benar membeku. Karena aku belum sepenuhnya memahami maksudnya. Sampai Pak Rahmat melanjutkan. Secara resmi, Anda adalah putri kandung Jenderal Aditya Kusuma. Air mataku langsung jatuh. Tanpa bisa ditahan. Tanpa bisa dicegah. Karena selama bertahun-tahun, aku hidup tanpa tahu siapa diriku. Selama bertahun-tahun aku dianggap anak pungut. Dianggap tidak punya keluarga. Dianggap tidak punya asal-usul. Dan sekarang, semua pertanyaan itu akhirnya terjawab. Tangisku pecah. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhku gemetar hebat. Karena aku teringat ayah, Pak Wiryo. Andai beliau masih hidup. Andai beliau bisa melihat ini. Andai beliau bisa tahu bahwa rahasia yang dijaganya selama bertahun-tahun akhirnya terungkap. Saat itulah Pak Rahmat menyerahkan foto terbaru Jenderal Aditya. Dan berkata pelan, beliau ingin bertemu Anda. Tangisku semakin keras. Karena selama puluhan tahun, ada seorang ayah yang terus mencariku. Dan aku tidak pernah mengetahuinya. Aku menghapus air mata. Lalu tanpa sengaja menoleh ke arah Damar. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya kehilangan warna. Pucat. Sangat pucat. Seolah baru saja menyadari sesuatu. Sesuatu yang tidak bisa diperbaiki lagi. Begitu juga Bu Endang. Wanita yang selama ini selalu menyebutku anak pungut miskin. Kini hanya duduk diam. Tidak tertawa. Tidak mengejek. Tidak berkata apa-apa. Karena semua hinaannya baru saja dihancurkan oleh kenyataan. Namun kejutan hari itu belum selesai. Karena beberapa jam kemudian, Pak Rahmat menerima telepon. Dan isi telepon itu membuat seluruh tubuhku merinding. Jenderal Aditya tidak ingin menunggu lebih lama. Beliau sedang dalam perjalanan. Iya, dalam perjalanan menemuiku. Hari itu juga. Dan aku belum tahu bahwa pertemuan pertama kami akan membuat seluruh ruangan menangis. Termasuk Damar. Termasuk Bu Endang. Dan termasuk diriku sendiri. Saat seorang jenderal memelukku dan memanggilku, anakku, seluruh duniaku berubah. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaanku hari itu. Takut, gugup, bahagia, sedih. Semuanya bercampur menjadi satu. Karena hanya dalam beberapa jam, hidup yang kukenal selama puluhan tahun berubah total. Aku yang selama ini hidup sebagai anak seorang tukang mebel sederhana. Aku yang selama ini dihina karena dianggap tidak punya keluarga. Aku yang selama ini disebut anak pungut. Kini baru saja mengetahui bahwa ayah kandungku masih hidup. Dan beliau sedang menuju tempatku. Jenderal Aditya Kusuma. Nama yang selama ini hanya kulihat di televisi. Nama yang selama ini terasa sangat jauh. Kini ternyata memiliki hubungan darah denganku. Aku masih duduk di ruang pertemuan bersama Pak Rahmat. Tanganku dingin. Sangat dingin. Sementara jantungku terus berdebar. Tidak berhenti. Damar duduk beberapa meter dariku. Wajahnya pucat. Sedangkan Bu Endang terlihat seperti kehilangan kemampuan berbicara. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, wanita itu benar-benar diam. Tidak ada sindiran. Tidak ada hinaan. Tidak ada tawa meremehkan. Karena kenyataan baru saja menghancurkan semua kesombongannya. Sekitar 1 jam kemudian, suasana di luar gedung mulai berubah. Beberapa kendaraan masuk ke area parkir. Orang-orang mulai berdiri. Beberapa petugas keamanan terlihat sibuk. Dan entah kenapa,
Dadaku langsung berdebar semakin keras. Pak Rahmat menerima pesan singkat, lalu menatapku. Beliau sudah datang. Tanganku langsung gemetar. Aku tidak siap. Sungguh, aku tidak siap. Bagaimana caranya bertemu seseorang yang kehilangan putrinya selama puluhan tahun? Bagaimana caranya berbicara kepada seorang ayah yang bahkan tidak pernah kuingat wajahnya? Aku tidak tahu. Sama sekali tidak tahu. Pintu ruangan perlahan terbuka, dan seorang pria berusia sekitar 60 tahun masuk. Tubuhnya masih tegap, tatapannya tegas. Namun saat matanya bertemu denganku, sesuatu berubah. Seketika berubah. Wajah yang tadinya penuh wibawa langsung bergetar. Matanya membesar, lalu mulai berkaca-kaca. Aku juga membeku, karena untuk pertama kalinya, aku melihat wajah yang selama ini hanya ada dalam foto. Wajah yang ternyata memiliki kemiripan denganku. Sangat mirip, terutama di bagian mata. Ruangan menjadi sunyi, sangat sunyi. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Hanya ada dua orang yang saling menatap, aku dan pria yang mungkin adalah ayah kandungku. Beberapa detik kemudian, air mata mulai jatuh dari wajahnya, perlahan, lalu semakin banyak. Dan saat itulah beliau melangkah mendekat. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, sampai akhirnya berhenti tepat di depanku. Tangannya gemetar, sangat gemetar, seolah takut aku akan menghilang lagi. Lalu dengan suara yang nyaris pecah, beliau berkata, "Sekar." Aku langsung menangis, karena tidak ada yang pernah memanggil namaku seperti itu. Dengan begitu banyak kerinduan, dengan begitu banyak kehilangan. Dan beberapa detik kemudian, kalimat yang membuat seluruh ruangan ikut menangis akhirnya keluar. "Anakku." Tangisku langsung pecah. Aku tidak bisa menahannya lagi. Tidak bisa. Karena selama bertahun-tahun aku bertanya-tanya siapa diriku. Dan hari itu, aku akhirnya menemukan jawabannya. Beliau langsung memelukku. Erat. Sangat erat. Seolah takut kehilangan untuk kedua kalinya. Aku juga memeluknya, sambil menangis tanpa henti. Dan untuk pertama kalinya sejak ayah angkatku meninggal, aku kembali merasakan pelukan seorang ayah. Pelukan yang hangat, pelukan yang tulus, pelukan yang selama ini hilang dari hidupku. "Maafkan ayah." Isaknya, "Maaf karena tidak menemukanmu lebih cepat." Tangisku semakin keras, karena aku tahu, beliau tidak pernah berhenti mencariku. Tidak pernah. Pak Rahmat yang berdiri di samping kami juga terlihat mengusap air mata. Begitu juga beberapa orang lain di ruangan. Bahkan Damar terlihat menunduk. Matanya merah. Namun yang paling mengejutkan adalah Bu Endang. Wanita yang selama ini begitu angkuh. Wanita yang selalu merasa paling benar. Kini terlihat gemetar. Sangat gemetar. Karena untuk pertama kalinya, ia menyadari siapa orang yang selama ini ia hina. Namun kejutan belum selesai. Karena setelah suasana sedikit tenang, Jenderal Aditya mengeluarkan sebuah foto lama dari dompetnya. Foto yang sudah lusuh karena sering dibawa. Beliau menunjukkannya kepadaku. Dan aku langsung menangis lagi. Karena itu adalah foto anak kecil yang sama dengan yang ada di kotak peninggalan Pak Wiryo. Beliau ternyata membawanya selama puluhan tahun. Selama puluhan tahun. Artinya, selama puluhan tahun pula beliau tidak pernah berhenti berharap. Tidak pernah berhenti mencari. Tidak pernah menyerah. Lalu beliau menggenggam tanganku. Dan berkata sesuatu yang membuat Damar serta Bu Endang langsung saling berpandangan dengan wajah pucat. "Sekar, besok ayah ingin mengajakmu pulang. Pulang ke rumahmu yang sebenarnya." Jantungku langsung berdebar. Karena aku tahu, besok bukan hanya hidupku yang berubah. Besok akan menjadi hari ketika semua orang yang pernah merendahkanku harus menghadapi kenyataan. Dan orang pertama yang akan merasakannya
adalah Bu Endang. Jenderal itu datang ke rumah mertuaku, dan untuk pertama kalinya mereka menundukkan kepala di depanku. Malam setelah pertemuanku dengan Jenderal Aditya, aku hampir tidak bisa tidur. Terlalu banyak hal yang terjadi. Terlalu banyak emosi yang bercampur. Dan terlalu banyak kenyataan yang harus kucerna. Aku kehilangan ayah. Namun di saat yang sama, aku menemukan ayah yang selama puluhan tahun mencariku. Semuanya terasa seperti mimpi. Mimpi yang begitu mustahil hingga aku takut terbangun. Pagi harinya, mobil yang dikirim Jenderal Aditya datang menjemputku. Aku mengenakan pakaian sederhana. Karena sejak dulu aku tidak pernah terbiasa dengan kemewahan. Saat turun dari rumah, aku melihat beberapa tetangga memperhatikanku. Mereka berbisik-bisik, karena kabar tentang identitasku sudah mulai menyebar. Namun aku berusaha tidak memikirkannya. Yang ada di pikiranku hanya satu. Hari ini aku akan kembali ke rumah mertua. Bukan sebagai menantu yang dihina. Bukan sebagai anak pungut miskin. Melainkan sebagai diriku sendiri. Dan entah kenapa, aku justru merasa sedih. Karena aku tidak pernah menginginkan semua ini terjadi. Aku tidak pernah ingin membuktikan siapa diriku. Aku hanya ingin dihargai sebagai manusia. Itu saja. Ketika rombongan mobil memasuki halaman rumah Bu Endang, suasana langsung berubah. Tetangga mulai berdatangan. Orang-orang berdiri di pinggir jalan. Mereka penasaran. Sangat penasaran. Karena tidak setiap hari ada iring-iringan kendaraan resmi masuk ke kampung mereka. Saat mobil berhenti, aku melihat Bu Endang sudah berdiri di teras. Wajahnya tegang. Sangat tegang. Sedangkan Damar berdiri di sampingnya. Tidak jauh berbeda. Aku turun perlahan. Lalu beberapa detik kemudian, Jenderal Aditya keluar dari mobil lain. Dengan pakaian sederhana. Namun wibawanya begitu kuat. Begitu beliau melangkah ke halaman, suasana langsung hening. Benar-benar hening. Bu Endang yang biasanya paling banyak bicara, sekarang justru terlihat gugup. Tangannya saling menggenggam. Matanya tidak berani menatap langsung. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat wanita itu kehilangan kesombongannya. Jenderal Aditya menoleh ke arahku. Lalu tersenyum hangat, senyum seorang ayah. Kemudian beliau melakukan sesuatu yang membuat seluruh orang di halaman terdiam. Beliau menggenggam tanganku dengan bangga. Lalu berkata lantang, "Ini putri saya." Dadaku langsung bergetar. Karena selama hidupku, tidak pernah ada yang memperkenalkanku seperti itu. Tidak pernah. Beberapa tetangga langsung saling berpandangan. Ada yang menutup mulut, ada yang membelalakan mata, dan ada yang terlihat tidak percaya. Sementara Bu Endang semakin pucat, karena semua orang kini tahu, wanita yang selama ini ia hina ternyata adalah putri seorang jenderal yang telah lama dicari. Namun itu belum seberapa, karena beberapa menit kemudian, Pak Rahmat membuka map berisi dokumen, dan mulai menjelaskan berbagai fakta. Tentang identitasku, tentang pencarian selama puluhan tahun, tentang surat Pak Wiryo, dan tentang bagaimana aku akhirnya ditemukan. Setiap kalimat yang keluar membuat wajah Bu Endang semakin berubah, semakin pucat, semakin takut. Sampai akhirnya, Jenderal Aditya menatap langsung ke arahnya. Tatapan yang tenang, namun sangat kuat. Saya mendengar banyak hal, katanya. Suara beliau tidak keras, namun membuat semua orang diam. Saya mendengar putri saya sering dihina. Bu Endang langsung menunduk. Tangannya mulai gemetar. Sementara Damar tidak berani mengangkat kepala. Saya juga mendengar ia sering dipermalukan. Lanjut beliau. Saya mendengar ia diperlakukan bukan sebagai keluarga. Air mataku mulai menggenang. Karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang membelaku. Bukan karena status,
Bukan karena kekuasaan, melainkan karena cinta seorang ayah. Bu Endang akhirnya menangis. Tangis yang selama ini tidak pernah kulihat. Saya salah. Isaknya. Saya benar-benar salah. Namun penyesalan itu tidak bisa menghapus masa lalu. Tidak bisa menghapus air mataku. Tidak bisa menghapus penghinaan yang pernah ia lakukan. Dan saat itulah, Damar melangkah maju. Matanya merah. Wajahnya penuh penyesalan. Lalu di depan semua orang, dia berlutut. Iya, pria yang dulu membiarkan aku dihina kini berlutut di depanku. Maafkan aku, Sekar. Bisiknya, tangisku langsung jatuh. Karena tidak ada kemenangan yang kurasakan. Tidak ada rasa puas. Yang ada hanya kesedihan. Karena semua ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Andai saja mereka menghargai aku sejak awal. Andai saja mereka tidak menilai manusia dari status dan harta. Namun babak terakhir dari kisah ini belum selesai. Karena malam itu, Jenderal Aditya mengajakku pulang ke rumah keluarga yang selama puluhan tahun mencariku. Dan di sanalah aku harus membuat keputusan terbesar dalam hidupku. Keputusan tentang Damar. Keputusan tentang Bu Endang. Dan keputusan tentang masa depanku sendiri. Keputusan yang akan menentukan apakah aku tetap hidup dalam bayang-bayang luka. Atau benar-benar memulai hidup yang baru. Aku memaafkan mereka, tapi aku tidak akan kembali. Malam itu, aku berdiri di depan rumah besar yang selama puluhan tahun tidak pernah ku kenal. Rumah keluarga Aditya Kusuma. Rumah yang seharusnya menjadi tempatku tumbuh. Rumah yang seharusnya menyimpan kenangan masa kecilku. Namun takdir memilih jalan yang berbeda. Aku justru dibesarkan di rumah sederhana milik Pak Wiryo. Seorang pria baik hati yang tidak memiliki hubungan darah denganku. Namun mencintaiku lebih dari siapapun. Saat memasuki rumah itu, aku disambut dengan pelukan, tangisan, dan senyum haru. Ada Maya, adik kandungku, yang selama ini bahkan tidak tahu aku masih hidup. Ada keluarga besar yang terus mencariku selama bertahun-tahun. Dan ada ayah, Jenderal Aditya, yang tidak pernah berhenti berharap. Malam itu kami berbicara hingga larut. Tentang masa lalu. Tentang pencarian panjang mereka. Dan tentang Pak Wiryo. Saat aku menceritakan bagaimana beliau membesarkanku, mata ayah langsung berkaca-kaca. Lelaki itu pahlawan. Katanya pelan. Kalau bukan karena beliau, mungkin ayah tidak akan pernah menemukanmu lagi. Air mataku langsung jatuh. Karena itu benar. Semua yang kumiliki hari ini adalah karena Pak Wiryo. Bukan karena darah. Bukan karena status. Melainkan karena cinta. Dan malam itu aku berjanji dalam hati. Aku tidak akan pernah melupakan namanya. Tidak pernah. Namun keesokan paginya, seseorang datang. Seseorang yang membuat suasana rumah langsung berubah. Damar. Pria yang pernah menjadi pusat duniaku. Pria yang pernah kucintai sepenuh hati. Dan pria yang menghancurkan hatiku sendiri. Saat melihatnya berdiri di depan gerbang, dadaku terasa berat. Sangat berat. Karena meski luka itu sudah mulai sembuh, bekasnya masih ada. Damar terlihat jauh berbeda. Lebih kurus, lebih lelah, dan lebih tua dari usianya. Matanya sembab, seolah semalaman tidak tidur. Ayah mempersilahkannya masuk, dan beberapa menit kemudian, kami duduk berhadapan. Ruangan terasa sunyi, sangat sunyi. Sampai akhirnya Damar berbicara. Aku datang untuk terakhir kalinya. Suaranya serak. Aku hanya diam, mendengarkan. Karena kali ini aku ingin mendengar semuanya sampai selesai. Aku tahu aku nggak pantas minta apa-apa. Katanya, aku tahu aku gagal jadi suami. Air matanya mulai jatuh. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat pria itu benar-benar hancur oleh penyesalannya sendiri. Aku membiarkan orang yang paling mencintaiku disakiti.
Aku membiarkan ibuku menghancurkan harga dirimu. Aku membiarkan kamu menangis sendirian. Tangisku mulai menggenang, karena setiap kata yang dia ucapkan adalah kebenaran. Kebenaran yang dulu tidak pernah ingin dia lihat. Aku minta maaf, bisiknya. Sungguh. Ruangan kembali hening. Lama, sangat lama. Sampai akhirnya aku menarik napas panjang dan mengatakan sesuatu yang sudah kupikirkan sejak semalam. Damar. Dia langsung mengangkat kepala. Matanya penuh harapan. Harapan yang membuat dadaku terasa sesak. Karena aku tahu apa yang dia inginkan. Namun aku juga tahu jawabannya. Aku memaafkan kamu. Air mata Damar langsung jatuh semakin deras. Namun aku belum selesai. Aku memaafkan Ibu Endang juga. Kataku pelan. Karena aku nggak mau membawa kebencian seumur hidup. Tangannya gemetar. Sementara aku berusaha tetap kuat. Namun kemudian aku melanjutkan. Damar. Aku memaafkan. Tapi aku tidak akan kembali. Ruangan langsung sunyi. Sangat sunyi. Karena kalimat itu adalah akhir dari semuanya. Benar-benar akhir. Air mata Damar mengalir tanpa henti. Namun kali ini dia tidak membantah. Tidak memohon. Tidak memaksa. Karena akhirnya dia mengerti. Ada luka yang bisa dimaafkan. Namun tidak semua luka bisa diulang. Dan ada kepercayaan yang ketika hancur, tidak bisa dibangun lagi dengan cara yang sama. Beberapa hari kemudian, Bu Endang datang menemuiku. Wanita yang dulu selalu memandangku rendah, kini berdiri di depanku sambil menangis. Maafkan saya. Isaknya. Saya terlalu sombong. Saya terlalu buta. Aku memeluknya. Pelan. Karena meski beliau pernah menyakitiku, aku tidak ingin hidupku terus diisi kemarahan. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas. Bebas dari luka. Bebas dari dendam. Bebas dari kebutuhan untuk membuktikan diri kepada siapapun. Beberapa bulan kemudian, aku memulai hidup baru. Bukan sebagai putri seorang jenderal. Bukan sebagai mantan istri Damar. Melainkan sebagai Sekar. Perempuan yang berhasil bertahan ketika dihina. Perempuan yang tidak menyerah saat diremehkan. Perempuan yang belajar bahwa harga diri tidak ditentukan oleh status keluarga. Dan pada akhirnya, aku mengerti satu hal yang sangat berharga. Orang yang menghina karena kemiskinan tidak sedang menunjukkan siapa kita. Mereka sedang menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya. Dan orang yang tulus mencintai kita, akan tetap menghargai kita bahkan ketika kita tidak memiliki apa-apa. Aku kehilangan banyak hal dalam hidup. Namun aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kebenaran, keluarga, dan diriku sendiri. Karena pada akhirnya, aku tidak menang karena menjadi putri seorang jenderal. Aku menang karena tetap menjadi manusia yang baik, meski diperlakukan dengan sangat buruk.